Sebelum Rasulullah SAW dan kaum muhajirin hijrah ke Madinah, ekonomi masyarakat Madinah berada dalam cengkeraman kaum Yahudi. Mereka menguasai perdagangan di segala bidang. Yang paling mencekik penduduk dan juga para pemuka Madinah adalah industri keuangan mereka pada saat itu, yaitu pinjaman uang dengan bunga atau riba yang sangat tinggi. Kondisi tersebut cukup familiar untuk kita yang hidup di zaman sekarang, karena apa yang terjadi di Madinah pada waktu itu memang sangat mirip dengan sistem ekonomi yang kita hadapi saat ini. Secara ekonomi, orang Yahudi di Madinah pada saat itu jauh lebih kuat dari orang-orang Arab. Mereka datang dari negeri yang lebih maju dari sisi budaya seperti Palestina dan Syria. Mereka mengetahui banyak keterampilan yang belum dikuasai oleh penduduk Madinah. Mereka menguasai perdagangan dengan dunia luar dan dari berbagai bidang. Namun lebih dari itu, pekerjaan utama mereka lah yang paling menjerat masyarakat Arab Madinah, yaitu meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi, yang tentunya sangat sulit untuk diselesaikan. Kondisi ini masih berlangsung hingga beberapa saat pasca hijrahnya Nabi SAW dan kaum muhajirin ke Madinah. Puncaknya ada dua kejadian yang kemudian menjadi titik balik penguasaan ekonomi di Madinah. Kejadian pertama adalah pasca Perang Badar, ketika Nabi SAW mengunjungi pasar Bani Qainuqa. Mereka kemudian mengejek Nabi. "Wahai Muhammad, jangan tertipu dengan kemenanganmu, karena itu lawan yang tidak berpengalaman dalam perang. Maka kamu bisa unggul karenanya. Tetapi demi Tuhan, bila kami berperang dengan engkau, maka engkau akan tahu bahwa kamilah yang perlu engkau takuti." Kejadian kedua adalah ketika seorang wanita muslimah dilecehkan di pasar yang sama. Akibatnya terjadi perkelahian yang hebat antara Yahudi dan Muslim yang membantu wanita itu. Kejadian ini berujung pada pengusiran Bani Qainuqa dari Madinah. Kezaliman ekonomi di pasar yang dikuasai oleh sistem Yahudi tentu tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Maka sudah waktunya kaum muslimin juga berjaya di pasar. Tetapi bagaimana caranya? Cara terbaik tentunya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana di bawah kepemimpinan beliau, posisi kaum muslimin bisa berbalik 180 derajat. Dari orang Arab yang semula lemah dan terbelenggu oleh sistem Yahudi, menjadi orang-orang yang perkasa bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam hal ekonomi. Ada dua hal yang sangat relevan untuk kita jadikan contoh. Yang pertama adalah menyadarkan umat ini bahwa alasan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk mengabdi di jalannya. Dari sini kemudian muncul konsep bekerja merupakan ibadah. Inilah yang kemudian membangun etos kerja yang kuat bagi para sahabat Nabi SAW. Lalu beberapa sabda Nabi yang terus mendorong etos kerja para sahabat. Di antaranya adalah, tidak ada seorang yang memakan suatu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam suatu tanaman, lalu tanaman itu dimakan burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Itu semua menjadi pemicu kerja keras kaum muslimin, hingga akhirnya dapat menguasai segala bidang keahlian membangun kekuatan ekonomi. Yang kedua adalah contoh nyata yang diberikan langsung oleh Nabi SAW. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW pergi ke pasar Nabait. Kemudian beliau melihatnya dan bersabda, "Bukan seperti ini pasar kalian." Kemudian beliau pergi ke pasar lain lagi dan melihatnya. Beliau pun bersabda, "Bukan seperti ini pasar kalian." Kemudian beliau kembali lagi ke pasar. Beliau berputar mengelilinginya dan bersabda, "Ini adalah pasar kalian. Jangan dipersempit dan jangan dibebani." Ada setidaknya 3 hal utama yang menjadi pembeda antara pasar Yahudi dan pasar kaum muslimin. Yang pertama adalah pasar kaum muslimin tidak dipersempit. Pasar yang tidak dikurangi luasnya dengan berbagai bangunan yang menjadi hak orang-orang tertentu saja. Yang kaya maupun yang miskin harus memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berdagang di pasar. Yang kedua adalah pasar yang tidak dibebani dengan berbagai pungutan. Tidak adanya beban pajak ataupun pungutan-pungutan lain yang memberatkan para pedagang. Yang ketiga adalah pengawas pasar atau muhtasib dan lembaganya Al-Hisbah. Fungsi Al-Hisbah adalah untuk menjaga agar syariat jual beli ditaati oleh seluruh pelaku pasar.
Lantas hal konkret apa yang benar-benar bisa kita lakukan di zaman ini untuk bisa mengembalikan kejayaan umat ini? Seperti di Madinah pasca hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin. Kami sudah pernah mencoba menghadirkan pasar yang memenuhi kriteria dalam bentuk pasar fisik Bazar Madinah di Depok. Memang sangat sulit mencontoh pasar yang ada di zaman Rasulullah. Butuh dana yang luar biasa untuk membangun sebuah pasar yang besar di tempat-tempat strategis di zaman sekarang. Bila di zaman Nabi SAW saja dibutuhkan tempat sekitar 5 hektar, bisa kita bayangkan berapa luas pasar yang kita butuhkan sekarang agar para pembeli dan penjual bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Alhasil, exercise pertama kami untuk menghadirkan pasar fisik yang memenuhi kriteria tidak begitu berhasil. Rencana pengembangannya ke daerah-daerah pun lebih terkendala lagi karena modal dan biaya pengoperasiannya. Namun kebenaran Islam memang terbukti untuk sepanjang zaman. Di zaman modern yang harga tanah selangit seperti sekarang ini, ternyata pasar fisik yang memenuhi kriteria sepenuhnya bisa diwujudkan dengan teknologi. Dan kita tidak membutuhkan dana yang terlalu besar. Pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli bisa dibantu dengan teknologi, untuk kemudian bertemu dan bertransaksi secara fisik di tempat yang telah disepakati. Konsep inilah yang kemudian kami hadirkan dalam proyek Location Based Marketplace, yang bisa diakses melalui lastfit.com. Contoh konkretnya begitu jelas datang dari uswatun hasanah kita. Prinsip dasarnya tetap sama, yaitu akidah yang kemudian melahirkan amal yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Syariat jual beli pun bisa terlaksana dengan sempurna. Lalu kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjaga agar tidak terjadi pelanggaran syariat di dalam transaksi yang kami fasilitasi, dengan ketentuan layanan dan pasal yang sudah kami tentukan. Dengan bantuan teknologi seperti lastfit.com, kita bisa menghadirkan pasar Madinah itu di lingkungan kita sendiri. Kita bisa menjadi stimulator kebangkitan ekonomi dalam upaya membebaskan umat dari kezaliman, ketidakadilan pasar, dan lilitan ekonomi kapitalisme ribawi yang telah membelenggu umat dunia hampir seabad terakhir ini. Bila masyarakat Madinah bisa diperbaiki dari keterpurukan menjadi masyarakat pemenang dan pembebas pasca terjadinya hijrah, dengan pondasi tauhid yang sama dan amal islami yang mencontoh petunjuk yang sama, sudah seharusnya umat di zaman ini bisa diunggulkan kembali.